Hai guys, kembali lagi di channel Antik Film dan selamat datang di alur film The Informant. Film aksi komedi asal Korea Selatan yang satu ini bakal mengajak kita masuk ke sisi gelap dunia investigasi yang penuh manipulasi. Kita akan melihat kolaborasi maut antara seorang detektif dan seorang informan yang harus bekerja sama untuk membongkar sebuah kasus kejahatan yang membawa nama orang-orang penting. Kami sangat menyarankan kalian untuk menonton film sepenuhnya sebelum atau sesudah menonton video ini bila kalian ingin menikmati kisahnya secara utuh. Karena tentu video ini akan berisi full spoiler untuk setiap ketegangan dalam misi penyamaran yang mempertaruhkan nyawa ini. Pembahasan kali ini akan cukup intens karena kita harus jeli melihat siapa yang sebenarnya menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan. Untuk itu, siapkan posisi yang nyaman, siapkan kopi kalian, dan bersiaplah untuk kisah The Informant. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang dikejar oleh sekelompok pria tidak dikenal setelah dirinya menyembunyikan sebuah buku catatan milik seorang pria bernama Hwang Sang-gil. 그럼 장본은 어디 있어? 일단 안전한 곳에 숨겼어요. 야! 찾았습니다. 야 이주희, 동생. Kemudian, scene pun berganti ke seorang pria bernama Taeju yang sedang menyelundupkan emas dari gudang penyelundupan milik sekelompok mafia. Tak lama kemudian, salah satu rekannya terlihat pergi menuju gudang tersebut. Taeju yang panik dengan cepat membereskan semua pekerjaannya agar tidak ketahuan. 야, 지금 몇 시냐? 언제 오셨습니까? 음료수 사오라고 해서 편의점 갔다 오는 길입니다. Setelah berhasil mengelabui temannya, Taeju pun menyimpan hasil curiannya di dalam tas. Tapi tak lama kemudian, ia pun mendengar teriakan seorang wanita dari kejauhan. 이게 다 얼마일까? Setelah itu, Taeju pun mendapatkan telepon dari seorang detektif bernama Nam Hyuk. Usut punya usut, ternyata Taeju adalah informan yang dipakai Nam Hyuk untuk memberikannya informasi mengenai mafia penyelundup barang-barang ilegal itu. Tapi ternyata saat itu Nam Hyuk menelpon bukan untuk mendapatkan informasi, melainkan ia ingin mengajak Taeju untuk merampok emas di gudang tersebut. Karena ternyata Nam Hyuk belakang ini sedang mengalami krisis ekonomi setelah pangkatnya diturunkan. 아, 또 강등됐어요? 나 오늘 거기 털고 옷 벗는다. 에? 서운했던 내 인생에. Sontak, Taeju pun cukup terkejut dengan ajakan tersebut, tapi karena dia sudah menyelundupkan emas untuk dirinya sendiri, ia pun menolak ajakan itu. Kemudian, ia pun mencoba untuk kabur dari gudang itu, tapi di tengah pelariannya, tiba-tiba sekelompok anggota mafia itu datang dan mencari dia serta temannya. 형님, 근데 이 시간에 어딜? Ternyata, informasi mengenai kelompok mafia itu sudah bocor karena ada seorang mata-mata yang bekerja untuk seorang polisi bernama Elite Park. Sontak, salah satu anggota mafia tersebut pun mendesak Taeju untuk mengaku. Karena panik, Taeju pun menuduh temannya sebagai mata-mata yang dimaksud itu. Tapi temannya itu justru tertawa dan mengaku bahwa dia adalah polisi yang disebut Elite Park itu. Anggota mafia yang tidak mempercayainya melempar pria itu keluar dari mobil. Sedangkan Taeju sendiri ditahan dan dibawa ke pelabuhan karena mereka tahu Taeju adalah mata-mata polisi. Sesampainya di pelabuhan, tanpa basa-basi, Taeju pun diikat dan ditenggelamkan ke dalam laut. 야, 엘리트 박이? 이 새끼라니까요, 이 새끼. 내가 바로 그 엘리트. 뭐야, 이 새끼는 왜? 형님, 내 정체는 정보. Di lain sisi, detektif Nam Hyuk yang sudah putus asa mencoba mencari Taeju di gudang penyelundupan itu. Tapi sayang, Nam Hyuk salah masuk tempat dan malah bertemu dengan seorang pria bernama Kim yang sebetulnya adalah seorang jaksa. 뭐야 이거? 에이 잠깐 스탑. 어떻게 오셨을까요? 누구 찾고 있었는데 이제 문이 열려가지고 혹시나 해가지고 들어. 온것 같지는 않고. Sontak, Nam Hyuk pun disiksa dan diinterogasi, tapi Nam Hyuk memperingatkan mereka bahwa dirinya adalah polisi. Awalnya mereka tidak percaya, tapi saat salah satu anak buah Kim tidak sengaja melepas tembakan dari pistol Nam Hyuk, Kim pun melepas Nam Hyuk agar tidak terkena masalah. 이게 뭐냐? 누가 보내줬냐? 경찰. Kembali ke pelabuhan,
Saat anggota mafia itu ingin pulang, mereka pun terkejut saat melihat Taeju tiba-tiba berhasil menyelamatkan diri. Dan tak lama kemudian, mereka lebih terkejut lagi setelah melihat orang yang mereka buang di jalan tadi ternyata benar adalah seorang polisi bernama Elite Park. Kemudian, cerita pun berpindah kepada bos mafia bernama Hwang, di mana Hwang menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan tas berisi setumpuk uang kepada semua petinggi yang ia sogok selama ini. Tapi tak lama kemudian, Hwang mendapatkan telepon dari Kim yang memberitahunya bahwa seorang polisi bernama Namhyuk baru saja datang ke tempat mereka. Kim curiga bahwa kedatangan Namhyuk ke tempat itu ada sangkut pautnya dengan buku catatan Hwang yang disembunyikan oleh wanita di awal tadi. 간밤에 짭새가 다녀갔습니다. 짭새? 일단 풀어줬는데 신분증을 확인해본게 남혁이라고. 아니 그는 그 대표님이랑 관련 있는 거 아닙니까? 요것을 대표님께서 퍼뜩 결단을 내리셔야 할 것 같습니다. 다시 연락드리죠. Setelah mengetahui latar belakang Namhyuk, Hwang pun memanggil polisi bernama Kang yang selama ini dibantu oleh Hwang untuk mencapai posisinya yang sekarang. Hwang memberitahu Kang bahwa salah satu anak buahnya yang bernama Namhyuk tampaknya mencoba mengganggu urusan mereka. Kang pun meyakinkan Hwang bahwa permasalahan Namhyuk akan segera ia selesaikan. Tapi karena ketidakpercayaannya kepada Kang, Hwang pun dengan tegas memperingatkan Kang bahwa dia sendiri yang akan menghabisi Namhyuk. 서로 오해 없게 내가 그놈을 정리하고 그런 걸로 알고 전 이만. 우리는 본청 들어갈 수 있는 거지? 애들 관리나 좀 잘 하셔. 내 장부랑 무슨 관련이 있는지. Di kantor polisi, Kang pun memarahi bawahannya yang gagal mendapatkan informasi mengenai Hwang. Dan setelah itu, untuk menyelamatkan diri dari Hwang, ia pun meminta salah satu polisi wanita bernama Suyong untuk mencari Namhyuk dan memberitahunya apa saja yang dilakukan Namhyuk selama ini. Di lain sisi, Namhyuk yang masih penasaran dengan Taeju mencoba mencari Taeju ke apartemennya. Tapi ternyata saat memasuki tempat itu, Namhyuk pun sangat terkejut ketika melihat ada banyak sekali barang curian yang disimpan Taeju di sana. Dan mundur ke 2 tahun sebelumnya, ternyata Namhyuk bertemu dengan Taeju saat dirinya sedang menginvestigasi kasus penipuan telepon yang terjadi di kota tersebut. Dan dari situlah Taeju mulai bekerja untuk Namhyuk sebagai seorang informan. Tapi yang tidak Namhyuk ketahui, selama mereka bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa kasus kejahatan, Taeju justru menyimpan beberapa barang berharga dari TKP untuk dirinya sendiri. 왜 안 들어와요? 움직이지 마! 어디가? 어디가? 야 나가! 야너 마지막! 불법 도박장을 알아냈거든요. 불법 도박장? 여기서! Setelah menyadari hal itu, Namhyuk pun mengambil salah satu tas berisi uang dan pergi dari tempat itu. Tapi ternyata 5 orang bertopeng sudah menunggunya di luar. Dan tidak disadari Namhyuk, Kim pun datang dari belakang dan menggeplak kepalanya hingga ia pingsan. Kemudian, setelah mendapatkan instruksi dari Hwang untuk menyingkirkan Namhyuk, Kim pun menyuruh anak buahnya menggali tanah untuk mengubur Namhyuk hidup-hidup. Tapi beruntung, karena anak buah Kim kurang cerdas, Namhyuk pun dengan mudah berhasil kabur secara diam-diam. Tapi ternyata, setelah berlari menjauh dari tempat itu, ujung-ujungnya Namhyuk pun kembali ke tempat tersebut melalui jalur lain. Sehingga jaksa Kim yang melihatnya memanggil anak buahnya untuk mengejar Namhyuk lagi. 야! 야! Tapi beruntung, selama pengejaran itu berlangsung, anak buah Kim yang tidak bisa mengendarai mobil terus menginjak pedal rem sehingga mereka gagal menangkap Namhyuk. Dan tak lama kemudian, polisi pun melewati jalan itu dan tidak sengaja menabrak Namhyuk. 아 뭐요? 또 고라니요? 근데 두 발로 서진 않죠? 빤스를 입진 않죠? 그러지. 왜 비싼 술 처먹고 헛소리요? 아유 진짜. Keesokan harinya, Suyong pun mendapat informasi bahwa Namhyuk berada di rumah sakit. Sehingga ia pun dengan cepat segera menghampiri Namhyuk di sana. Tapi di saat Suyong sedang mencari tahu apa yang sebetulnya Namhyuk lakukan belakangan ini,
Tiba-tiba Namhyuk pun melihat berita bahwa Taeju sudah ditangkap dan ditahan di penjara. Sontak, mereka pun segera mendatangi kantor polisi dan menginterogasi Taeju mengenai kelompok mafia itu. 그래서 총책 이 새끼가 잔뜩 벼르고 있었나 본데. 자다가 봉창 두드리는 소리야. 선배는 아까 그 밀수 조직을 잡으러 갔다가 그 308호 놈들이 선배를 미행해 납치한 거다. 308호? 근데 그 전에 나 이제 어떻게 되는 거예요? 씨발. 아, 너 누구 때문에 따로 장부도 썼더라? 308호에 관한 정보만 확실하면 여기서 나가게 해줄게요. Karena tersudut, Taeju pun memberitahu mereka bahwa ia pernah mendengar suara teriakan seorang wanita tak jauh dari gudang itu. Dan saat menunjukkan rekaman CCTV, mereka pun melihat bahwa kelompok mafia itu sedang memindahkan box yang sebelumnya pernah Namhyuk lihat. Mereka pun curiga bahwa ada sebuah mayat yang disembunyikan di dalam box besar itu. Tapi karena ada rahasia di antara mereka berdua, Namhyuk pun menarik Taeju untuk bicara empat mata. Namhyuk memberitahu Taeju bahwa tas berisi setumpuk uang yang ada di apartemennya sudah diambil oleh kelompok mafia itu. Sehingga mau tidak mau, jika Taeju ingin mendapatkan tas itu kembali, maka dia harus kembali bekerja sama lagi dengan Namhyuk kali ini. 너 자꾸 이 형사 앞에서 돈 얘기할래? 얘도 어디 있어요? 308호 그놈들부터 찾아. 그 새끼들 네 돈가방 가져갔으니까 이 새끼야. Setelahnya, mereka berdua pun datang ke apartemen milik Taeju yang sudah hancur berantakan. Dan disinilah mereka berdua saling menyalahkan karena kecurigaan mereka masing-masing. Di mana Namhyuk menyalahkan Taeju karena sudah mengkhianatinya, sedangkan Taeju membela diri dengan berkata bahwa dia sudah sering ditipu. Tapi di sela-sela pembicaraan itu, Taeju pun penasaran siapa detektif Suyong itu sebetulnya. 여자 비명 소리 들었어? 짭새가 집에 들어와서 돈을 훔치질 않나. 개수작. 뺏기고 앉았어요. 아니 근데 야 어떻게 정보 나부랭이가 형사 뒤통수를 까냐? 그래놓고 일 터지면 다 뒤집어 쓰는 게 누군데? 내가 한두 번 속나? 이 새끼가 진짜 씨. 이 형사님. 은 누구예요? 저번에 술 처먹고 질질 짜면서 얘기했던 그 여자가 이 형사님 아니에요? Namhyuk pun menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Namhyuk dan Suyong mendapatkan sebuah misi penting, tapi karena kecerobohan Namhyuk, mereka berdua pun gagal menyelesaikan misi tersebut. Sehingga Namhyuk pun diturunkan dari jabatannya, sedangkan Suyong didisiplin untuk sementara. Tapi semenjak itu, Namhyuk merasa jatuh cinta sekaligus merasa bersalah kepada Suyong. Tapi di lain sisi, Suyong yang ingin jabatannya kembali, menelpon kepala Kang dan memberitahunya jika belakangan ini Namhyuk sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Suyong menjelaskan bahwa Namhyuk memiliki informan yang memberitahunya jika seorang wanita telah dibunuh dan dimasukkan ke dalam kotak es. Mendengar itu, kepala Kang pun menanyakan perihal buku catatan dan ia meminta Suyong untuk membawa informan Namhyuk kepadanya. Dan tak lama setelah itu, Kang pun bertemu dengan Hwang untuk membicarakan perihal kenaikan pangkatnya. Tapi di saat itu juga, Hwang justru menolak kehadiran Kang karena dia sedang mentraktir kepala kepolisian yang lain. 오 형사가 살인 사건을 쫓고 있는 것 같습니다. 그 건물 308호에서 어떤 여자가 살해당했고. 그럼 장부는? 장부 얘기는 없었어? 그럼 지금 오남혁이 어디 있어? 그래 알았어 나중에 통화하자고. 네 형님. 오늘은 좀 그렇고 오늘 저 양반들 밥 주는 날인데. Di keesokan harinya, Namhyuk dan Taeju pun dikejar oleh anak buah Kang yang ingin menginterogasinya. Tapi beruntung mereka berdua pun berhasil kabur. Karena kejadian itu, Taeju pun mengingatkan Namhyuk bahwa mereka tidak bisa mempercayai Suyong yang sudah memanfaatkan mereka untuk mendapatkan informasi. Tapi karena Namhyuk sangat mencintai Suyong, ia pun sulit untuk menerima kenyataan bahwa Suyong sudah memanfaatkan mereka. 왜 그러는 거예요? 어? 그러니까 처음부터 우리한테 일부러 접근을 해서 정보를 빼낸 거네. 근데 그 정보가 뭐지? 저희 그런 거 아니에요. Setelah itu, untuk bisa menangkap Taeju, Suyong pun menelpon Namhyuk dan berpura-pura mengajaknya untuk bertemu di apartemen miliknya. Taeju yang kaget melihat Namhyuk sudah meninggalkannya, mulai memikirkan siapa sebetulnya Hwang Sanggil itu. Dan di apartemennya, Suyong pun sudah bersiap dengan anggotanya yang lain, tapi sayang tidak sesuai dengan harapan mereka, Namhyuk justru datang sendirian. Dengan berbagai cara, Suyong pun mencoba menutupi kehadiran teman-temannya, dan ia berulang kali bertanya pada Namhyuk di mana Taeju berada. 오 선배. 근데 왜 혼자요? 나와봐. 이 형사 왜 이래? 정말 정보는 어디 있는지 몰라요? Ternyata, Taeju menghilang dari Namhyuk karena ia ingin mengikuti gerak-gerik Hwang.
Tapi tidak berlangsung lama, setelah Taeju selesai melakukan salah satu pekerjaannya, tiba-tiba Kim dan anak buahnya sudah bersiap untuk menangkapnya. Saat hendak dibunuh, Taeju pun mengaku bahwa dia hanyalah seorang informan. Ia pun meminta ampun kepada Hwang dan mengaku bersedia untuk melakukan apa saja yang diperintahkan. Sontak, Hwang pun menyuruh Taeju untuk menelepon Namhyuk dan berpura-pura memberitahu Namhyuk keberadaan mayat perempuan itu. 잠깐만요, 회장님, 잠깐만요. 저요, 충분히 이용할 만한 가치가 있는 놈입니다. 놈들을 유인해봐. 태봉이한테 음성이 왔어. 시체를 찾았는데 주희라는 여자래. Setelah mendapatkan pesan suara dari Taeju tentang di mana mayat perempuan itu berada, Namhyuk pun pergi ke tempat itu bersama Suyong. Tapi setibanya mereka di sana, anak buah kepala Kang pun datang dan langsung menahan Namhyuk. 예, 사장님 접니다. 오남혁이 방금 수배했고 지금 현장으로 들어갑니다. Saat Suyong dan yang lainnya mencoba memasuki tempat itu, ternyata Namhyuk selama ini diam-diam menyimpan kunci borgol di mulutnya. Namhyuk pun tahu jika pesan suara itu adalah jebakan, karena Taeju memberikan kode terakhir kepadanya. Dan di tempat lain, Taeju yang juga ditahan oleh anak buah Kim berhasil kabur dengan cara yang sama seperti waktu itu. Tak lama kemudian, saat Hwang hendak pergi, beberapa polisi pun datang dan menahan Hwang atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Di saat yang sama, anak buah kepala Kang dan Suyong pun terjebak, di mana box yang mereka kira berisi mayat ternyata berisi sebuah granat. Setelah melihat ledakan besar di tempat itu, Namhyuk yang sangat mencintai Suyong pun pergi menyelamatkannya. Melihat perjuangan Namhyuk untuk menyelamatkannya, akhirnya Suyong pun menyadari betapa cintanya Namhyuk kepada dirinya. Dan di tempat lain, saat Hwang hendak dibawa masuk ke dalam mobil polisi, ia pun melihat kepala Kang sedang menunggu di sana. Sontak ia pun tertawa keras karena ia tahu bahwa kepala Kang akan mengkhianatinya. 터지더니 뭐가 터... 아이 똑바로 말해 이 새끼. Berpindah ke Namhyuk dan Suyong, mereka yang sudah menyelamatkan diri ke sebuah apartemen mulai membahas mengapa Namhyuk menjadi incaran kepala Kang. Setelah dipikirkan, Suyong pun yakin jika ini ada kaitannya dengan wanita bernama Juhi yang menyembunyikan buku catatan milik Hwang. Dari spekulasi Suyong, kepala Kang mengincar Namhyuk untuk mendapatkan informasi mengenai buku catatan yang masih belum diketahui keberadaannya itu. 강 서장이 오 선배한테 이렇게까지 하는 걸 보면 강 서장이 김팀을 시켜 황상기를 마킹하고 있었는데 308호 그 여자 말이에요. 아무래도 그 여자가 장부랑 무슨 관련이 있는 것 같아요. 강상길한테서 장부를 빼돌리다가 사고를 당했다. 아니 근데 강 사장은 왜? 주희라는 여자가 강 서장의 정보원이면요? Tapi tak lama kemudian, Suyong pun kembali mendapatkan telepon dari anak buah Kang. Ia pun diminta oleh Namhyuk untuk berpura-pura berhasil menangkap Namhyuk lagi demi bisa menjalankan rencana mereka. Di lain sisi, Taeju yang sudah berhasil pergi jauh mencoba menelepon seseorang melalui warung telepon. Di tempat lain, Hwang pun memberitahu Kang bahwa ia menjebak Kang karena tahu Kang akan mengkhianatinya. Tapi setelah perdebatan panjang tentang buku catatan yang tidak diketahui keberadaannya itu, Hwang pun mengajak Kang untuk bekerja sama lagi, di mana Hwang memiliki rencana, yaitu meminta Kang untuk berpura-pura menyelamatkan Juhi dan mencari tahu di mana buku catatan itu berada. Karena ternyata selama ini wanita bernama Juhi itu masih hidup dan dikurung oleh Kim di tempat persembunyiannya. Dan Hwang pun berjanji jika misi ini selesai dengan baik, maka Kang akan dibantu untuk naik ke posisi paling tinggi, yaitu menjadi kepala kepolisian di kota itu. 지금 우리가 이럴 때가 아니에요. 형님이 주희 그년을 구하러 온 것처럼 세팅을 해줄게. 장부가 어디 있는지 위치를 알아내요. 어차피 이 총은 우리를 이간질한 그 꼴통 새끼 총이잖아요. 그렇게 되면 경찰청장까지 내가 보장해줄게요. 콜! Berpindah ke Taeju, ia pun berhasil mendatangi tempat persembunyian Kim dan ia pun mengambil tasnya yang berisi setumpuk uang. Tapi saat hendak pergi dari sana,
Taeju pun kembali terjebak lagi setelah melihat salah satu anak buah Kim sedang berjalan sambil mendorong seorang wanita dengan sebuah kotak es. Sontak, setelah melihat hal itu, Taeju pun sadar bahwa wanita yang dimaksud selama ini ternyata masih hidup. Dan tak lama kemudian, kelompok Hwang dan kepala Kang beserta anggotanya datang ke tempat persembunyian itu. Suyong yang mencoba mengintai tempat tersebut tiba-tiba dikejutkan oleh penjaga di sana. Namun beruntung, setelah itu salah satu anak buah Kim membantu mereka. Dan ternyata orang yang menyuruh tak lain adalah Taeju yang sudah menyogoknya dengan setumpuk uang. 어딜 감히. 우리 편. 얘기 다 끝났으니까 약속했던 돈가방. Setelah mereka semua masuk ke tempat itu, masing-masing dari mereka pun merencanakan sesuatu. Kepala Kang berencana untuk mengambil buku catatan itu lalu menangkap Hwang dan anak buahnya. Sedangkan Hwang berencana untuk mengambil buku catatan itu lalu membantai habis mereka semua. Tapi ternyata saat mereka meminta wanita itu dibawa keluar, tiba-tiba kotak es itu didorong dari kejauhan. 이거 그에게 있던 거야? Ternyata Suyong, Namhyuk, dan Taeju berhasil menemukan Juhee terlebih dahulu. Dan mereka pun menyelamatkan Juhee dari anak buah Kim. Karena merasa dibohongi, Kang pun melepaskan tembakan peringatan untuk Hwang dan anak buahnya. Tapi di saat yang sama, karena mendengar suara tembakan, Juhee pun tidak sengaja berteriak hingga mereka berempat pun ketahuan. 움직이지 마! 어디서 개수작이야 이! 우리도 뭔지 확인을 해봐야. 가만 있어 이 개새끼야! 응? 이장님? Saat mereka kabur, Namhyuk pun mengorbankan dirinya dan menyuruh mereka bertiga untuk pergi. Dan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, Namhyuk ternyata seorang detektif yang sangat jago berkelahi. Dan ia berhasil menahan beberapa anak buah dari Hwang yang mengejar Juhee. Tapi sayang, ternyata anak buah Hwang sangatlah banyak. Singkat cerita, walaupun sudah kabur jauh, ternyata Suyong, Juhee, dan Taeju masih berhasil ditangkap oleh anak buah Hwang. Sontak, Hwang pun bertanya di mana buku catatannya sambil menodongkan pistolnya ke arah Taeju. Tapi Suyong yang tahu pikiran jahat Hwang langsung menghentikan Juhee untuk memberitahu keberadaan buku tersebut. Dan di saat Hwang akan membunuh Suyong, tiba-tiba muncullah seorang pria yang tak lain adalah Namhyuk. Tapi bukan untuk menjadi pahlawan, ternyata Namhyuk juga dikalahkan oleh anak buah Hwang. 장부는 어딨어? 네? 장부 어딨냐고! 어이! 나 이렇게 죽게 냅둘 거예요? 그게 안 돼! 그랬다간 다 죽어. 니년부터 죽여줄게. 잠깐! 남혁, 너부터 죽자. Di saat Hwang akan menembak Namhyuk, tiba-tiba muncul seorang pria dari kejauhan yang ternyata dia adalah si Elite Park. Park bisa datang ke tempat itu karena mendapatkan informasi melalui Taeju dan mendapatkan alamat yang tepat dari anak buah Kim. 실례합니다. 응? 너 주소 잘못 보냈더라. 어? 아무리 찾아도 없더만. 야. 누구세요? 나? 엘리트 박이야. Sontak, pertempuran besar pun terjadi. Namun di tengah keributan itu, Hwang pun berhasil kabur dan pergi bersama Kim dengan mobilnya. Namhyuk yang melihat Hwang kabur, langsung pergi mengejar mereka dan melompat ke arah mobil mereka. 나 많이 아파. 말투 씨발. Setelah tidak bisa berkutik lagi, Hwang dan Kim pun ditangkap dan dibawa oleh Namhyuk. Dan tak lama kemudian, polisi pun berhasil menemukan buku catatan milik Hwang. Setelah berhasil menempati janjinya pada Namhyuk untuk membantunya menangkap penjahat yang lebih besar, Taeju pun pergi bersama Juhee. Tapi tidak hanya Taeju yang berhasil menemukan wanita idamannya, Namhyuk pun akhirnya berhasil mendapatkan hati Suyong, wanita yang selama ini ia cintai.
Beberapa waktu berlalu, saat Nam Hyuk dan Soo-young sedang makan malam romantis berdua, mereka kembali melihat sebuah berita bahwa Tae-ju ditangkap karena menjadi pemimpin dari sebuah sekte sesat. 이제부터 우리가 내가 너 사랑해. 저 병신. 조태봉이. 저 보고 있나? 오영사님! Dan itulah akhir dari cerita Nam Hyuk dan Tae-ju. Pada akhirnya, kita belajar bahwa di dunia yang penuh dengan manipulasi ini, kepercayaan adalah hal yang paling sulit untuk dijaga. Meskipun kasusnya berakhir, namun jejak pengkhianatan dan keputusan sulit yang mereka ambil akan selalu menyisakan pertanyaan siapa sebenarnya yang memegang kendali. Film ini sukses menggambarkan bahwa di balik sebuah informasi selalu ada nyawa dan harga diri yang dipertaruhkan. Terima kasih sudah menonton pembahasan alur film The Informant sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Antik Film supaya kalian tetap update dengan pembahasan film-film seru lainnya. Saya David pamit undur diri dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.